Ada keresahan waktu PSBB itu awal itu ya kita membuat bagi-bagi makanan dan juga sembako. Resah waktu PSBB kan banyak orang yang mungkin terkena dampak. Kita itu rata-rata setiap kita bagi itu 100 porsi, 100 makanan bungkus, 100 makanan bungkus. Jadi biar ada volumenya. Tanggapannya itu alhamdulillah banyak yang seneng Mas. Maksudnya tuh banyak yang sampai doain gitu. Apalagi waktu di Oda itu bagiin sembako itu tiap kesana itu dibacain doa-doa ayat-ayat pendek sama mereka-mereka itu. Tukang bantu-bantu, kurang kerjaan, pencitraan. Itu yang terbesit oleh pandangan miring beberapa orang mengenai manusia yang suka bantu-bantu ini. Begitulah kasarnya panggilan untuk seorang relawan yang memang tidak memerlukan sanjungan sebagai panggilan. Menjadi relawan bukan hanya memberikan bantuan dengan materi ataupun tenaga, tetapi ada hati yang sangat diperlukan sebagai modal utama untuk membantu orang lain. Menjadi tukang bantu-bantu sudah menjadi pekerjaan yang seharusnya dilakukan sesama manusia. Tak mengadah tangan untuk mendapat imbalan, tak berpura-pura untuk dipedulikan, hanya orang yang sederhana yang bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang biasa ia lakukan. Hal yang sangat disalutkan dari orang-orang hebat ini, mereka hanya membutuhkan pendengar yang baik untuk berhadapan dengannya, karena yang ia butuhkan hanya pendengaran dan hati manusia yang masih mau meliriknya. Begitulah kiranya Mas Tejo, seorang mahasiswa yang kini juga terjun di dunia kemanusiaan yang dengan senang hati membantu sesama manusia di sekelilingnya. Nama saya Ditya Teja Purnama, usia 24 tahun, kesibukan sekarang masih skripsi Mas. Awal mulanya itu sebenarnya kita itu iseng ya Mas ya, iseng ngopi-ngopi waktu itu di Taman Apsari, 4 orang ini resah itu Mas. Waktu itu awal-awal Mei itu PSBB atau apa itu? Ya PSBB itu awal-awal PSBB itu 4 orang ini cari kegiatan gitu Mas. Nah akhirnya tercetuslah bagi-bagi makanan itu Mas. Dari awal nongkrong terus lihat ada keresahan waktu PSBB itu awal itu ya kita membuat bagi-bagi makanan dan juga sembako. Untuk internal kita berempat, cuma kalau bagi-bagi kita itu bisa kadang mengajak orang Mas. Awalnya akhirnya itu dananya itu sampai membludak sampai 2 jutaan. Nah akhirnya itu kita itu membuat volume-volumean gitu loh Mas. Jadi kayak volume 1, volume 2, volume 3 sampai pada volume 13 bertahap. Jadi kalau misal dapat uang 2 juta itu kita bertahap. Jadi minggu ini kita bagiin, kita itu rata-rata setiap kita bagiin itu 100 porsi, 100 makanan bungkus, 100 makanan bungkus. Jadi biar ada volumenya. Panggilan kemanusiaan, begitulah dengungnya memanggil manusia yang bisa mendengarkan suara manusia lain, dan biasa disebut dengan panggilan inspirasi yang menampar jiwa dan menyinggung segala kehidupan nyaman ini. Mendapati mereka yang berjuang untuk tetap hidup di jalanan seakan sebagai guru konseling karena mereka telah memperbaiki karakter buruk manusia lain yang selalu memandang ke atas. Belum lagi guru-guru yang masih banyak ditemukan di luar sekolah, memandang dunia di sekitar, bagaimana mereka bertahan hidup. Jangan lihat kedudukannya, karena pendidikan terpenting bagi bangsa ini ialah moral yang baik, dan itu tidak selalu ada di lembaga pendidikan. Itu kita siap mau membagikan itu, kita update story di IG atau WA. Barangkali siapa yang mau ikut bisa menghubungi, ada nomor yang tertera, nomor telepon yang tertera. Jadi kayak mengajak itu Mas. Kalau pembagian makanan itu kita ada rute Mas. Alhamdulillah kita itu sudah mencakup seluruh Surabaya, mulai Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara,
Surabaya Selatan juga sudah. Awal kita dirikan itu planning terburuk itu tidak ada donasi memang Mas. Kalau tidak ada donasi kita terpaksa pakai uang pribadi kalau donasi. Kalau berhubung kemarin itu donasinya meludak sampai 2 juta, akhirnya kita tuh buat sesi bertahap gitu. Jadi kayak per agenda itu cuma bagi 100 porsi. Donasi bisa berupa uang, bisa berupa air mineral yang gelas, sama ini nasi bungkus Mas. Jadi kalau semisal ada donasi nasi bungkus kita cuma bisa kita tinggal bagiin. Kalau semisal ada donasi air kita juga tinggal nyatuin sama nasi bungkusnya tadi. Kalau yang donasi uang tadi kita beliin nasi tadi. Untuk pembagian nasi itu kita tuh nggak masak sih Mas. Kita tuh beli ke orang yang jual juga. Jadi tapi kita tuh belinya itu nggak cuma satu orang itu aja, enggak. Jadi kita tuh belinya di misal satu minggu ini di orang A, minggu depan di orang B, minggu depan di orang C. Jadi itu biar rata semua ya Mas, biar ekonomi tetap jalan. Cak Tejo itu orangnya humoris Mas. Dulu dari acara GMM Mas, Global Marijuana March, nggak sengaja ketemu Mas, datang bareng sih di acara itu. Kebetulan itu kan kita ngopi bareng Mas di angkringannya Mas Tejo, di warungnya Mas Tejo di daerah SMA Komplek. Nah itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada keresahan lah dari kita berempat itu tentang COVID ini. Terus setelah itu gimana ada ide, gimana kalau seumpama kita bagi-bagi nasi tadi, mendirikan pemadam. Kalau per 2 minggu sekali itu kita mampir ke Oda. Oda itu orang dalam HIV/AIDS Mas. Dia itu di sana tidak ada donatur. Jadi kita itu tiap 2 minggu sekali ke sana untuk ngasih sembako itu tadi. Iya yayasan. Jadi itu anak-anak yang ibunya itu atau orang tuanya itu terkena HIV Mas. Ada yang meninggal, ada yang tidak mau ada yang tidak diterima di keluarganya. Ada salah satu itu matanya disulut sama rokok sama keluarganya itu. Terus untuk rute itu alhamdulillah sudah menyeluruh Surabaya, utara, barat, timur sudah semua. Kalau kesulitan itu nggak ada, cuma kalau kendala ada sih Mas. Kalau kendalanya itu waktu itu hujan nggak terang-terang. Jadi akhirnya itu kita memutuskan ya tetap buat bagi-bagiin waktu hujan-hujan itu. Yang paling tak ingat itu pengalaman waktu itu tuh ada orang itu kelihatannya aja kita tuh lihat itu orang itu nggak mampu aja. Kita bagikan makan tapi dia itu menolak. Tapi saat kita melihat orang mampu dikasih itu maksudnya dikasih itu dia menerima. Jadi saya itu lebih salut orang yang itu tadi. Dia itu istilahnya itu apa ya? Udah tahu dirinya cukup, jadi dia itu cukup tidak mau menerima lagi. Jadi cukup lah istilahnya, cukup guys.
Kelihatannya aja orangnya itu susah mas, kayak guys kurang mampu lah kelihatannya. Tapi waktu kita kasih makan itu dia tuh udah bilang cukup. Tapi waktu kita kasih ke orang yang lain, tapi masih nerima. Padahal dia ada yang lagi makan gitu. Tanggapannya tuh alhamdulillah banyak yang seneng mas. Maksudnya tuh banyak yang sampai doain gitu. Apalagi waktu di Oda itu bagiin sembako itu tiap kesana itu dibacain doa-doa ayat-ayat pendek sama mereka-mereka itu. Senang sih mas, dan kompak, selalu kompak ketika setiap donasi itu, ketika membagikan donasi mesti ada yang kayak mogok gitu loh motornya, mogok terus bantuin dulu nunggu nyala, entah itu kehabisan bensin atau apa. Terus kalau kelihatan di jalan ada yang mogok, kalau kita bisa bantu, kita bantu gitu mas. Harapannya sih apa? Semoga bisa berbuat baik terus kayak misal orang-orang itu bisa saling membantu sama lain tanpa pandang bulu. Misal ada yang kesusahan, kalau semisal kita bisa membantu ya kita bantu gitu. Gak usah pandang bulu lah istilahnya, siapapun dia. Bagaimanapun cara manusia mendefinisikan relawan, kelihatannya akan tetap tercemar jika mereka yang berkata tak memiliki rasa empati kepada lingkungan sekitar. Karena dari rasa kepedulian itu yang akan menggugah manusia agar memiliki rasa empati kepada manusia lain. Jika hanya ada sikap tak acuh, tak tahu menau, bagaimana mungkin rasa empati itu datang? Manisnya menjadi relawan akan terasa jika segala upaya yang diberikan menggunakan hati dan rasa ikhlas dalam melakukannya.